Om Swastiastu. Om Awignamastu Namostita. Dikisahkan ada buta kala yang bernama Sang Buta Raja yang senang mengganggu manusia. Hal tersebut terjadi karena manusia seringkali tidak menjaga keharmonisan antara makhluk hidup yang ada di alam semesta dan juga sering melupakan upacara buta yati. Jauh sebelum Sang Buta Raja mengganggu manusia, terdapat desa yang penduduknya hidup dengan damai dan selalu melakukan buta yati. Ada warga yang berdagang buah dan sayur yang bersiap ke pasar. Di halaman rumah ada beberapa ibu sibuk mengayah beras dan beberapa perempuan menenun kayu. Desa ini selalu hidup dalam harmoni, diiringi semangat bekerja dan saling membantu. Di tengah kesibukan itu, di bawah pohon rindang, ada beberapa anak kecil sedang bermain. Saat sedang asik bermain, salah seorang ibu menyuruh anak untuk membeli buah. Atas perintah ibu mereka, dengan semangat mereka berlari kecil meninggalkan halaman rumah untuk pergi ke pasar. Dari sudut desa yang sepi, angin berhembus lebih kencang dari biasanya, menggoyangkan dedaunan, pertanda kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Ternyata itu pertanda kedatangan Buta Kala. Dia muncul perlahan di antara pepohonan, wujudnya besar dan mengerikan dengan mata merah menyala. Akulah Sang Buta Raja. Dia datang untuk mengganggu warga desa itu. Dengan cepat Sang Buta Raja mengayunkan tangannya ke arah ibu yang sedang menenun. Wanita itu terkejut merasakan sesuatu yang tak terlihat telah mengusiknya. Seorang ibu yang tengah mengayak beras merasakan tubuhnya terdorong oleh angin kencang.
seketika juga ibu itu pingsan. Beberapa anak kecil yang tadi berangkat dari rumah sedang memilih buah untuk ke pasar. Tanpa disadari Buto Kale telah datang. Kali ini membuat orang-orang di pasar merasakan amarah dan membuat buah-buahan mereka menjadi busuk. Seorang pedagang yang menyadari perubahan itu menjerit kaget. Sang Buto Raja lalu melayangkan tangannya ke arah salah satu anak laki-laki. Tersendat ke depan dan menabrak temannya sehingga terjadilah pertempuran. Karena kekuatan mereka seimbang, akhirnya mereka berdua tumbang bersama-sama. Kedua teman perempuan mereka berlayanan mengakhiri dua anak laki-laki. Ternyata rupanya cukup parah yang membuat kedua anak perempuan itu panik. Kedua anak perempuan itu berteriak minta tolong dan mendengar oleh pedagang buah, sehingga pedagang buah melihat keadaan dua anak laki-laki itu. Bergegas memanggil patih kerajaan dan beberapa orang temannya yang ada di pasar untuk membantu mereka. Tak lama kemudian pedagang buah datang bersama patih kerajaan dan dua prajuritnya. Patih kerajaan menanyakan yang terjadi dan melihat keadaan kedua anak laki-laki tersebut. Setelah itu patih memerintahkan pedagang buah memanggil mangku dan meminta warga untuk membawa kedua anak laki-laki itu kembali ke desa. Pemangku datang bersama Serati. Setelah melihat keadaan, mereka langsung menyarankan untuk melakukan upacara bersama. Selain itu, patih dan prajurit minta untuk melawan Buto Kale secara gaib dengan bantuan mangku. Patih bersama pedagang buah dan dua prajuritnya menantang sang Buto Kale, sehingga terjadilah perkelahian hebat. Setelah prajurit dan pedagang buah berkelahi, akhirnya sang Buto Raja tumbang. Dengan bantuan mangku, patih dapat memenangkan pertarungan itu. Semua warga bergembira. Lalu pemangku dan Serati memercikan tirta ke si pengayah beras dan kedua anak laki-laki yang berkelahi. Sang Buto Raja merupakan representasi dari manusia yang sedang berjuang mengalahkan sifat buruk yang ada di dalam dirinya.
Santi. Oh. Beri tepuk tangan untuk peserta nomor 12 dari STT